Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lea Akila Sangkala Kadang dengan NPM 221063105082. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas sedikit tentang relasi dan fungsi yang ada pada mata kuliah Logika, Matematika, dan Himpunan. Langsung saja kita ke share screen. Baik, kita langsung mulai ke definisi relasi. Misalkan A dan B dua buah himpunan relasi pasangan berurutan dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan semua anggota himpunan A ke semua anggota himpunan B. Dapat ditulis A kali B sama dengan XY, di mana X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. AB anggota himpunan bilangan real. Next, ada sifat-sifat relasi. Yang pertama ada relasi reflektif. Misalkan B sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi B dikatakan bersifat reflektif jika semua A adalah anggota himpunan A. Maka berlaku A, A adalah anggota himpunan A. Contoh, diberikan himpunan A ada 1, 2, dan 3. Didefinisikan relasi B pada himpunan A dengan hasil relasi pada himpunan B. A kali A sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, 3,2. Apakah relasi B tersebut bersifat reflektif? Coba kita lihat, diketahui A sama dengan 1, 2, dan 3, dan B adalah A kali A sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Jawabannya, jika semua anggota A adalah elemen bilangan himpunan A, maka berlaku A, A, elemen himpunan A 1,2, elemen 123, 13, elemen 123, 2,3, elemen 1, 2, dan 3. Jadi, relasi B tersebut bersifat reflektif karena semua anggota himpunan A berpasangan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada relasi simetris. Misalkan B sebuah relasi pada himpunan A, relasi R dikatakan bersifat simetris jika semua X dan Y adalah elemen bilangan himpunan B, maka berlaku Y, X adalah elemen bilangan B juga. Contoh, diberikan himpunan A 2, 4, 5, didefinisikan relasi B pada himpunan A dengan B XY, di mana X kelipatan Y dan XY elemen bilangan himpunan A. Maka diperoleh B 2,2, 4,2, 4,4, 5,5. Diketahui A 2, 4, 5 dan B 2,2, 4,2, 4,4, 5,5. Jawabannya, jika semua X, Y elemen bilangan himpunan B, maka berlaku YX elemen himpunan B 2,2, elemen himpunan 2,2, 4,2, 4,4, 5,5, 2,4, bukan elemen himpunan 2,2, 4,2, 4,4, 5,5, 4,2. Elemen himpunan 2,2, 4,2, 4,4, 5,5, 4,4. Elemen himpunan 2,2, 4,2, 4,4, 5,5, dan 5,5. Elemen himpunan 2,2, 4,2, 4,4, 5,5. Jadi, relasi B tersebut tidak bersifat simetris karena 4,2 elemen bilangan himpunan B, tetapi 2,4 bukan elemen himpunan bilangan B. Yang ketiga ada relasi ekuivalensi. Misalkan B sebuah relasi pada himpunan A, relasi R tersebut relasi ekuivalensi jika dan hanya jika relasi B memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Next ada relasi transitif. Misalkan B sebuah relasi pada sebuah himpunan A. Relasi B bersifat transitif jika semua X, Y
elemen bilangan B, dan YZ elemen bilangan B. Maka berlaku XZ elemen bilangan B. Contoh, diberikan himpunan A, 1, 2, dan 3, didefinisikan relasi B dengan B sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Selanjutnya, apakah relasi B bersifat transitif jika diketahui A 1, 2, dan 3, dan B 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Jawabannya, jika semua X, Y elemen himpunan B dan YZ elemen himpunan B, maka berlaku XZ elemen himpunan B jika 2,1 elemen 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, dan 1,3 elemen dari 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, maka 2,3 elemen dari 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Jadi, relasi B bersifat transitif. Mohon maaf sebelumnya karena ada satu slide yang tertinggal, saya akan menjelaskan cara penyajian relasi. Cara penyajian relasi ada berbagai cara. Yang pertama ada relasi dengan diagram panah, penyajian relasi berupa pasangan terurut, ada juga dengan tabel, ada juga dengan matriks, dan bisa juga dengan graf berarah. Selanjutnya, kita masuk ke materi fungsi. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang definisinya. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B. Dan semua anggota himpunan di himpunan A harus memiliki pasangan di B. Seperti ini contoh relasi. Itu lanjut kita ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada injektif atau satu-satu. Fungsi F dari A ke B disebut fungsi injektif apabila setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan saja pada anggota A. Yang kedua ada surjektif atau pada. Fungsi F A ke B disebut fungsi surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan saja pada anggota A. Yang ketiga ada bijektif atau satu-satu dan pada. Fungsi F dari A ke B disebut fungsi bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Selanjutnya ada contoh-contoh gambar fungsi. Sekarang kita mau lanjut ke daerah fungsi. Yang pertama ada domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Kalau kita lihat di gambar di sini, yang oranye ini itu domain ya teman-teman. Yang kedua ada kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Kalau di gambar, yang warna biru itu adalah kodomain. Yang ketiga ada range. Range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Kalau pada gambar, kita lihat yang abu-abu ini range. Baik, selanjutnya ada bentuk fungsi. Bentuk fungsi dapat dinyatakan dengan persamaan fx sama dengan y, di mana x merupakan domain dari fungsi f dan disebut variabel bebas karena nilainya dapat diganti dengan berbagai bilangan. Dan y disebut variabel terkait atau tak bebas karena nilainya ditentukan oleh x. Bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman. Ini bentuk fungsi. Selanjutnya ada nilai fungsi. Contoh, jika fx sama dengan x min 9, maka kita disuruh tentukan nilai x jika x-nya diganti dengan 2 dan min 9. Kita coba ya. Fx-nya itu kan x min 9.
coba kita ganti ke X yang pertama itu ada X sama dengan min 2. Berarti kita ganti semua X yang ada pada fungsi ini dengan 2. Berarti kan 2 min 9 itu jadinya min 7. Kita udah dapat yang X sama dengan 2, berarti kita langsung nyari ke X sama dengan min 9. Kita sama ganti semua X di fungsi ini dengan min 9. Berarti min 9 dikurang 9 itu hasilnya min 18. Jadi F F2 itu sama dengan min 7 dan F min 9 itu sama dengan min 18. Baik, selanjutnya ada grafik fungsi. Fungsi dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yakni fungsi konstan atau fungsi tetap. Yang kedua ada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi tetap merupakan fungsi dengan nilai fx atau daerah hasil bersifat tetap atau konstan untuk berapapun nilai x. Fungsi linear yakni fungsi yang dirumuskan dengan persamaan fx sama dengan ax ditambah b. Nilai a tidak boleh 0 dengan b merupakan bilangan konstan bisa berupa 0. Grafik yang terbentuk oleh fungsi linear adalah garis lurus. Berikut saya sudah berikan contoh grafiknya. Baik, mungkin sampai sini saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.